kembali bersama saya dalam program kelas menulis Radar Banjarmasin. Baik Bapak Ibu, kali ini saya kembali menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari Bapak Suwanto. Ya, Pak Suwanto bertanya, saya seringkali ketika menulis melakukan pengulangan kalimat di setiap alinea sehingga terjadi kalimat yang mubazir dan tidak enak dibaca. Ini bagaimana tipsnya agar tidak terjadi pengulangan? Baik, kalau Pak Suwanto sudah menyimak video yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa setiap kali menulis kita harus memiliki alur, struktur, dan sistematika tulisan. Di video awal sudah saya sampaikan bahwa setiap tulisan itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu lead, body, dan penutup. Di lead kita membagi kembali menjadi sebuah deskripsi di awal kalimat, di awal alinea, ya. Kemudian di sini kita memberikan perspektif atau angle tulisan. Di sini kita memasukkan pandangan atau opini kita, ya. Opini si penulis. Misal, ya. Saya ambil contoh. Kita membahas lead tentang rencana kesiapan pemerintah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka. Kita bisa mulai masuk dengan wacana pembelajaran tatap muka yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan yang akan diberlakukan mulai bulan Juli. Bla 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 bla. Nah, di sini dalam angle atau pandangan opini si penulis akan memberikan muatan perspektifnya, apakah mendukung atau menolak, ya. Nah, ini nanti kita akan menjadi bridging untuk masuk ke body. Ada jembatan alinea atau kata yang bisa memberikan satu alur penghubung. Misalnya di sini bicara tentang bahwa inilah kebijakan yang dinantikan. Nah, bagaimana kesiapan kita menyambut pembelajaran tatap muka setelah 2 tahun kita bla bla bla, ya gitu ya. Setelah 2 tahun online gitu. Baru di sini kita masuk ke body. Di sini kita bisa memberikan analisa dan solusi, ya. Nah, analisa biasanya dilengkapi dengan argumentasi. Nah, di sini yang kemudian memberikan penekanan pisau analisis dengan argumentatif. Lalu kemudian kita bisa di 3 alinea terakhir dalam body ini memberikan sebuah solusi atau pandangan menurut penulis berdasarkan perspektif opini si penulis. Misalnya, kita bicara tentang deskripsi tentang rencana atau wacana pembelajaran tatap muka yang dilakukan mulai bulan Juli. Kemudian angle tulisannya kita bicara mengenai bagaimana kesiapan setiap sekolah, ya, atau semua daerah untuk menyambut pembelajaran tatap muka. Maka analisanya kita bisa memberikan bahwa kesiapan yang pertama harus dilakukan adalah 1. Misalnya ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Misalnya persetujuan orang tua. Nah, kata kunci persetujuan orang tua menjadi guidance agar Bapak setiap menulis tidak mengulangnya kembali di sini, ya. Maka ketika di 1 alinea ini saja bercerita tentang bagaimana syarat pertama untuk persetujuan orang tua, maka kita bisa memberikan argumentasi. Persetujuan orang tua menjadi syarat mutlak agar semua pihak memberikan pernyataan dukungan moral agar ini dijadikan sebuah program bersama, bukan hanya kebijakan sepihak dari pihak pemerintah pusat atau dari pihak sekolah, tetapi ada juga kesadaran dan dukungan moral dari orang tua yang menginginkan pembelajaran tatap muka, bla 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 misalnya. Kata kuncinya adalah dukungan orang tua. Lalu kemudian di sini persiapannya apa? Bisa memberikan analisa bagaimana sekolah menyiapkan aturan dan sarana prasarana untuk penerapan prokes, protokol kesehatan dengan menyiapkan disinfektan, menyiapkan sabun cuci, menyiapkan airnya dan lain sebagainya. Termasuk teknisnya mengatur kelasnya dan lain sebagainya. Nah, argumentasi juga diberikan penjelasan. Sekolah yang tidak siap harus bisa beradaptasi dan menyiapkan untuk kalaupun tidak bisa menyiapkan secara misalnya secara finansial, tidak punya anggaran, maka bisa membantu dari pihak sekolah, dari pihak orang tua misalnya. Sekolah bisa meminta bantuan dari pihak orang tua untuk bersama-sama, atau minimal orang tua diminta untuk membekali anaknya dengan peralatan peralatan yang bisa menerapkan protokol kesehatan, misalnya membawa sendiri disinfektan cair, misalnya pakai masker dan sebagainya. Nah, ketiga misalnya di sini aturan mengenai bagaimana jam sekolahnya sendiri. Nah,
Jadi di sini setiap kalimat ya yang ditulis dalam setiap alinea itu sudah ada kata kuncinya. Jangan kemudian melebar dan mengulang kembali. Ketika di alinea pertama dengan analisa dan argumentasi kita bicara tentang bagaimana dukungan orang tua, alinea kedua di body kita bicara tentang bagaimana persiapan sekolah dalam menerapkan prokesnya, dan ketiga bagaimana mekanisme dan teknis aturan pada teknis tatap mukanya berdasarkan argumentasinya. Ya, lalu di sini diberikan solusinya juga masing-masing. Ya, nah, setelah ada argumentasi dan solusi, maka misalnya ini penting untuk adanya dukungan orang tua. Solusinya nanti kita di sini bisa menceritakan bahwa solusi orang tua merupakan bukti dukungan nyata dari semua stakeholder pendidikan agar bersama-sama, sehingga nanti setiap ada persoalan diselesaikan dengan cara musyawarah. Misal ternyata tiba-tiba ada kasus COVID di sekolah tersebut misalnya, maka tidak boleh saling menyalahkan. Nah, ini bisa dimasukkan dalam solusi. Apapun yang terjadi harus diselesaikan dengan cara musyawarah, karena ini sudah mendapat dukungan moral dari orang tua melalui persetujuan. Solusi kedua, misalnya di sini dengan argumentasi perlunya persiapan aturan prokesnya, sarana prasarananya dan sebagainya. Solusinya tadi bisa disampaikan di sini bahwa orang tua misalnya juga harus membekali si anak dengan peralatan perlindungan diri untuk prokesnya, misalnya membawakan disinfektan cair, tisu basah, kemudian membawakan bekal dari rumah, kemudian memberikan informasi kepada anak untuk menerapkan aturan-aturan ini dengan ketat di sekolah dan sebagainya. Termasuk alinea ketiga bagaimana misalnya sekolah mengatur jam pelajarannya, teknis tatap mukanya dan sebagainya. Ini bisa diberikan solusi. Ketika ruang kelasnya tidak cukup, maka bisa diatur dengan cara bergantian. Nah, semua kata kunci dari setiap alinea ini ketika dilakukan pembahasan dalam solusi, dia tidak akan mengulang kembali, tetapi di sini hanya memberikan penekanan yang bersifat solutif, ya, bukan mengulang kembali di sini. Ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, ya, agar ya Bapak Ibu tetap pada alurnya, bahwa dengan memberikan analisa dengan argumentasi ada solusi yang diberikan sebagai ya opini si penulis berdasarkan topik tulisan. Nah, terakhir adalah penutup. Kita bisa membuat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Bahwa kesimpulannya, suksesnya program ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak sekolah. Harus ada dukungan moral dari orang tua dan juga para stakeholder pendidikan lainnya, termasuk siswa, agar tetap patuh terhadap prokes. Bla 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 bla. Ini bisa ditambahkan. Sarannya adalah mari kita sambut misalnya dengan semangat, dengan komitmen untuk tetap prokes, dan dengan optimistis bahwa kita akan kembali secara perlahan kembali ke tatap muka, dan ini menjadi awal yang baik agar kita kembali dalam kehidupan pendidikan yang normal misalnya. Nah, dengan menggunakan kata kunci pada setiap kalimat dalam alinea 1, 2, 3 dan setiap alinea, maka Bapak Ibu tidak akan kembali mengulang, ya. Ingat, ada kata kunci yang digunakan. Misalnya di sini ada analisisnya tentang tadi yang saya tekankan di sini, misalnya tentang bagaimana kesiapan dukungan orang tua, bagaimana kesiapan sarana prasarana prokesnya, dan bagaimana teknis pengaturannya. Di sini solusinya ya bukan mengulang, tapi ini memberikan solusi. Ya, jadi perhatikan ya Bapak Ibu agar jangan kembali mengulang, karena di sini kita sudah memiliki sistematikanya bahwa ada analisa argumentasi dan ada solusi di alinea selanjutnya. Kira-kira begitu Pak Suwonto, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan satu gambaran sehingga Pak Suwonto nanti tidak akan kembali melakukan pengulangan dalam setiap kalimat. Bapak Ibu yang ingin bertanya juga bisa langsung memberikan komentar, pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe serta share link dari kelas menulis ini agar nantinya semakin banyak kita memberikan informasi, akan semakin banyak kebaikan yang kita tebar. Dan silakan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang bertanya untuk langsung menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.